I love it. But I'm just gonna take it upstairs. This is what your father wanted, trust me. Make your environmental viewpoint make business sense. There's no one else in the world coming close to our lips. Are there differences? Why? Would you like me to feel that? Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup ya. Untuk mengurangi rasa stres hari ini, perkenalkan saya Mr. G. Di sini saya fokus menganggur hanya demi untuk menghibur kalian. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Life Like. Film ini dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang pasangan muda yang sudah menikah dan menyewa robot ganteng untuk dijadikan ART atau asisten rumah tangga. Ternyata robot ganteng ini sangnek pada majikannya yang perempuan. Lah, gimana rasanya cocok tanam dengan robot ya? Rasanya sama atau... Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. But I think dreams are... My baggage is gone, I'm happy. Di awal scene film diperlihatkan seorang mama muda cetol yang bernama Sophie dan papa ganas yang bernama James. Mereka adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah. Ketika sedang berseruput mesra, James mendapat kabar ditelepon oleh keluarganya bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan pada saat itulah James dan Sophie pindah ke rumah mendiang ayahnya untuk mewarisi kekayaan seperti rumah, mobil, becak, bentor, dan lain-lain. Dan bukan hanya itu saja, James juga melanjutkan bisnis dari ayahnya yang besar itu. It doesn't feel like home. I feel... I just want to get in early. Dalam kehidupan mewah tersebut, ternyata menjadi Sophie tidak terbiasa seperti itu. Sophie tidak ingin di rumah tersebut ada pelayan atau pembantu yang melayaninya. Padahal pelayan tersebut sangat ramah, baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Chicken or the soup for lunch. It's just Sophie. It's my job. Dan berat hati akhirnya Sophie mem-PHK pelayan yang ada di rumahnya dengan memberikan gaji 2 tahun kepada mereka semua. James yang mengetahui hal tersebut merasa shock dan kecewa terhadap Sophie. James berpikir Sophie tidak akan mampu rumah besar itu, semua aktivitas rumah tangga dilakukan sendiri. Dengan terpaksa James menuruti semua keinginan dan aturan istrinya itu. Sebagai salam perkenalan dan tanda kedamaian, akhirnya mereka berdua melakukan permainan berkuda cerot. We don't need them. Babe, this is a big house. We do. Yeah, I also gave them 2 years. I'm not mad. I'm Pada suatu hari terlihat James yang terlihat sangat sibuk di kantornya. Tetapi tiba-tiba Sophie menelepon James untuk meminta tolong menghidupkan sebuah mesin. Kemudian James dapat memperbaiki mesin tersebut di malam harinya setelah ia pulang kerja. Meskipun begitu, James juga belum bisa mengatasinya. Akhirnya Sophie pun mulai merasakan kesulitan akibat memecat semua pembantunya. Ya jelas saja mbak, kau tak sanggup. Rumah sebesar alun-alun kota kau kerjakan sendiri. Karena sang istri tidak mau ada orang lain selain mereka berdua, dan terpaksa James mendatangi sebuah perusahaan pengembang robot modern, di mana produknya ini memiliki kemiripan dengan manusia hampir 100%. To be the first to step into the next, she's exquisite. Capabilities. Robot-robot tersebut nantinya akan disewakan kepada customer sebagai pelayan, layaknya manusia yang difungsikan sebagai ART atau asisten rumah tangga. Awalnya James akan menyewa robot perempuan yang cantik dan bahenol, tetapi Sophie tidak setuju karena dia lebih cantik dan sempurna untuk dijadikan pelayan rumahnya. Sophie takut dirinya akan tersangi kepada robot tersebut. Ya benar mbak, jangan perempuan, bahaya nanti suamimu. Setelah perundingan yang panjang dan lebar, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memilih robot laki-laki yang bernama Henry. In front of James. Singkat cerita, kegiatan rumah tangga Sophie pun kebanyakan dibantu oleh robot Henry dan tidak ada masalah apapun. Mulai dari menyiapkan sarapan setiap pagi dan memotong rumput, seperti apa yang telah diperintahkan oleh majikannya. Terlihat Sophie hendak memakai pakaian, ternyata Henry sudah ada di kamarnya dan Sophie pun menyuruh Henry keluar dari kamarnya. Henry, get out. Semenjak kejadian itu, Sophie yang merasa tidak nyaman dan risih dengan Henry, dia pun curhat kepada James. Dengan James sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga membuat hubungan rumah tangganya tidak harmonis. Karena selalu menemani pekerjaan rumah tangganya, sehingga membuat Sophie mulai nyaman dan merasa bahagia dengan adanya Henry. Ditambah lagi dengan James yang tidak pernah memperhatikan Sophie.
Ketika malam hari, Sophie terbangun karena mendengar ada suatu suara di luar rumahnya. Dan ternyata ada Henry sedang tertidur di luar tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Henry berkata bahwa ia bermimpi jadi manusia. Where am I? Do you remember what you were dreaming? Dreamt I was human. Pada pagi harinya, James dan Sophie merasa ada yang aneh pada robot Henry. Dia pun langsung menemui Julian, pemilik perusahaan robot tersebut. Julian mengatakan hal tersebut dikarenakan pengembangan emosional Henry. James dan Sophie terlalu memperlakukan Henry seperti manusia. Setelah sampai di rumah, mereka pun cekcok. James menyalahkan Sophie karena belakangan ini dia terlalu dekat dengan Henry. Sophie lebih sering menghabiskan waktunya di rumah dengan Henry. Karena Henry membaca buku tentang emosi dan perasaan, sehingga hal itu Henry menerapkan dalam kehidupannya. Singkat cerita, setelah pulang kerja, James menemukan surat dari Sophie. Namun surat tersebut sudah lama ketika mereka awal-awal pindah ke rumah tersebut. Tapi James baru saja sempat membaca surat itu. Surat itu berisi bahwa Sophie rindu sekali melakukan permainan berkuda dengan James. Dengan gercep, James berinisiatif memasang lilin di kamarnya supaya terlihat romantis. Dan saat itu juga James mengajak permainan berkuda dengan Sophie. Namun sayangnya Sophie menolak ajakan James. Lagian jadi suami nggak peka sih. Candles, huh? Maybe we could. Just tired. Pada suatu hari terlihat James sangat berantakan akibat pekerjaan dia yang sangat menumpuk. Dan terlihat Sophie lagi bermesraan dengan Henry. Dan Henry di sini mengatakan bahwa ia telah merasakan suatu perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya kepada Sophie. Henry juga mengatakan bahwa dirinya diprogram untuk membuat Sophie bahagia. Ternyata Henry di sini salah persepsi dengan kata-kata itu. Semuanya apapun dia berikan dan dia lakukan termasuk memberikan anget-anget kepada majikannya. Kalau istilah Jawanya, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino, yang artinya cinta datang tumbuh karena terbiasa. Meskipun Henry adalah seorang robot, Sophie pun mulai menyukai Henry. Sophie pun juga bermimpi sedang bercocok tanam bersama Henry. Ketika James sedang bekerja, Sophie sengaja membuka pintu kamarnya agar Henry bisa masuk ke kamarnya. Setelah keduanya cerot bersamaan, Sophie meminta Henry untuk menghampirinya di kolam renang. Henry. Yes, of course. What would you like? Scene terlihat James belum berangkat bekerja. Ia merasa cemburu melihat kedatangan Henry dan Sophie. James pun pergi berkonsultasi kepada Julian mengenai masalah Henry. Julian mengatakan bahwa tingkah laku Henry akan menyesuaikan dengan apa yang majikan inginkan. Jadi kalau Sophie suka kepada Henry, sebaliknya Henry juga akan suka kepada Sophie. Kemudian James menyuruh Henry untuk tidak berinteraksi lagi dengan Sophie. Namun Henry mengadu kepada Sophie yang akhirnya James dan Sophie berdebat. Lalu Sophie pergi meninggalkan rumah untuk beberapa hari. You've let him get too far. This has to... So as long as he's here, I'm gonna do whatever I... And what are we even talking about here? Dan sekarang yang tinggal di rumah hanya Henry dan James berdua saja. James pun menyuruh Henry mengambil pisau cukurnya. Namun Henry datang tanpa pakaian sedikit pun. Henry menjelaskan tentang dirinya yang hanya ingin membahagiakan mereka berdua. Ketika Henry mencukur jenggotnya, Henry semakin dekat dan langsung menseruput James. Karena James yang ditinggal istrinya berhari-hari membuat tidak dapat jatah anget-anget dari Sophie. Dan terjadilah permainan adu terong antara James dan Henry. Ini sebenarnya robot atau apa sih? Besok paginya James seperti tidak mengingat kejadian semalam. Ia pun mengira bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Jadi ia langsung pergi ke kantornya. Dan di kantornya James mengajak Sophie untuk baikan dan pulang ke rumah. Sophie belum bisa menerima atas kesalahan James. Ternyata diam-diam Sophie selalu pulang ke rumah saat James berangkat kerja hanya untuk Henry. Dan terjadi permainan berkuda antara mereka berdua. Main kok sama robot. Bagaimana rasanya, Mbak? Tiba-tiba Henry mengucapkan kata I love you pada Sophie. Hal itu membuat Judan kaget ketika ditanya, kenapa kamu bisa mengucapkan kata I love you? Seperti biasa, dia hanya bisa mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membahagiakan majikannya. Maka dari itu Henry mengekspresikan mengucapkan kata love you kepada Sophie. Scene terlihat James yang sudah pulang dari kerja. Yang melihat Sophie sedang duduk. Sophie pun bilang kepada James bahwa Henry telah menciumnya. Sebagai suami yang sayang istri, James pun sangat kecewa. Robot Henry akan melakukan apa saja yang majikan inginkan. Misalkan ketika Henry mencium Sophie, maka itu yang diinginkan oleh Sophie. Karena James bukan laki-laki gampangan, ia mendatangi Henry dan langsung menyikatnya. Pada saat itu juga, James juga mencabut chest Henry sehingga dia tidak bisa hidup lagi. Get up. What the fuck do you think you're doing kissing my wife?
Singkat cerita, mereka menunggu kedatangan Julian. Kan terlalu lama menunggu Julian, James pun pergi bekerja. Lalu tiba-tiba datanglah Henry yang menanyakan mengapa kau mencabut casanku. Apa yang salah dengan diriku? Ia juga menjelaskan bahwa dirinya diprogram hanya untuk membahagiakan James dan Sophie. Maka dari itulah dirinya melakukan apa aja yang majikan perintah asal majikannya bahagia. Henry juga memberitahu kepada Sophie tentang peristiwa pertarungan terong balado yang ia lakukan dengan James. Tak lama kemudian Julian pun datang. Namun Sophie pergi menemui James ke tempat kerjanya. Dan ternyata terlihat memar di wajahnya Henry ketika disikat oleh James. Karena seharusnya robot tak mungkin memar seperti itu. Julian pun menghampiri Henry, memerintahkan untuk pergi ke tempatnya. Dan kini Henry telah sadar bahwa Julian selama ini telah membohonginya. Scene kembali ke Sophie yang marah karena James telah main terong balado pedas bersama Henry. Namun James beralasan bahwa ia melakukan hal itu karena sudah tidak dapat jatah lagi dari Sophie. Dan akhirnya ia melampiaskan kepada Henry. Karena sama-sama melakukan kesalahan, akhirnya mereka kembali perbaikan. Saat sampai di rumah, mereka dikejutkan dengan Henry yang berada di luar tanpa menggunakan sehelai pakaian. Henry sekarang telah sadar bahwa selama ini ia adalah sebenarnya manusia. Julian sudah membohongi Henry dan seluruh robot palsu yang ada di perusahaannya. Julian mengadopsi dan mendidik mereka sebagai robot sejak bayi hingga dewasa, tentunya hanya untuk bisnis mereka sendiri. Polisi pun menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi seluruh manusia yang dijadikan robot tersebut. Di sana mereka harus mendapatkan bimbingan lagi karena otak mereka telah dicuci oleh Julian. Ketika James, Sophie, dan 2 orang anggota FBI datang ke rumah untuk mencari Henry, seketika Henry didor langsung oleh Julian. Karena Julian merasa bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnis yang telah bangun dari dulu bersama ayahnya. Ia juga menceritakan asal-usul Henry yang tadinya bayi yang terbuang dengan penuh luka memar hingga akhirnya diadopsi oleh Julian yang dijadikan robot palsu. Pada saat itu Julian ingin menembak Sophie dan James. Henry datang dan langsung menghabisi Julian. And I'll do it anyway. Kemudian Henry mengambil pisau dan membuka perutnya. Karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah seorang manusia. Henry pun menjadi sekarat. Di akhir-akhirnya Henry meminta maaf kepada Sophie dan James karena telah menghancurkan rumah tangga mereka. Namun James dan Sophie bilang, kamu mengajar kami untuk saling menyayangi dan menerima kekurangan dan kelebihan. Film pun berakhir dengan pertarungan terong balado. Sepenggal kata untuk film Live Like yang rilis pada tahun 2019 ini. Wahai pasangan muda, kalau sudah menikah jangan sekali-sekali mencoba begituan dengan robot. Kan enak yang asli men. Karyawan dikhianati. Oke brother, saya Mr. Ki yang pernah jadi karyawan dikhianati pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.